Jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah online GPPS Jemaat Palu. Sesaat lagi kita akan mengikuti ibadah. Siapkan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan dalam ibadah hari ini. Sebelumnya, perlu saya sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri untuk beribadah sebab ini adalah ibadah, bukan tontonan. Yang kedua, ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian, dan baca Alkitab saat pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, serta berdoa ketika diajak berdoa. Yang ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Dan yang terakhir, berpakaian dengan sopan dan duduk dengan sopan. Selamat menikmati lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita persiapkan hati kita. Bersama-sama kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami sungguh sangat bersyukur. Hari ini ya Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh bersama-sama dengan jemaat Tuhan berkumpul di tempat ini. Kami tahu ini semuanya karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kebaikan Tuhan yang melimpah atas hidup kami. Kami percaya ya Tuhan, sepanjang kehidupan kami sampai saat ini, kebaikan-Mu tidak pernah berkesudahan ya Tuhan. Kasih setia-Mu terus melingkupi kami. Meskipun seringkali kami tidak menyadari akan hal itu ya Tuhan. Tapi kami percaya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, seluruh jemaat Tuhan yang saat ini masih di dalam perjalanan, dalam persiapan menuju tempat ini. Biar kiranya Tuhan Engkau menyertai mereka semuanya. Engkau mengantar mereka boleh tiba tempat ini dengan tidak kekurangan satu apapun ya Tuhan. Untuk kami bersama-sama boleh memuji dan memuliakan Engkau. Dan kami berdoa untuk cuaca saat ini ya Tuhan. Kami minta biarlah kiranya Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, hujan boleh reda dan seluruh saudara-saudara kami jemaat Tuhan boleh datang ke tempat ini ya Tuhan. Dengan tidak kekurangan satu apapun. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dan kami minta tempat ini Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, pagari dengan tembok-tembok apapun ya Tuhan. Bahkan setiap kuasa kegelapan apapun bentuknya, roh jahat di udara, setiap roh teritorial yang menguasai wilayah tempat ini, dengan kekuatan dan hak iman otoritas yang Kau berikan kepada kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau ikat patahkan, hancurkan kuasanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minta Allah Roh Kudus, mari Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau sendiri akan memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Biarlah di tempat ini hanya nama Tuhan Yesus Kristus yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya Allah, katakan dengan iman. Ya Allah. Tangan kita nyatakan di hadapan hadirat-Nya. Dia Allah yang baik bagi saya dan saudara. Ya Allah baik, Dia baik bagiku.
Allah baik. Dengan mengangkat kedua tangan kita nyatakan, Ya Allah baik. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Ya Allah baik, Dia baik bagiku. Sekali lagi katakan, ya Allah baik. Ya Allah baik, Ya sungguh baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik, Dia baik bagiku. Jemaat Tuhan kalian yang mungkin dikatakan, amin Tuhan, kami percaya itu Tuhan. Kami percaya kebaikan-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Sekali lagi jemaat Tuhan, nyanyikan pujian ini, katakan, ya Allah baik. Kau sungguh baik Tuhan. Amin. Ya Allah baik, Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau Allah sungguh baik bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau tetap selalu menyanyikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu yang kami percayai Tuhan, bahwa Engkau Allah yang tidak berubah dulu, Amin. sekarang, dan selamanya. Kasih-Mu tetap bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami minta bebaskan roh kami untuk kami dapat memuji dan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin, haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita sungguh sangat bersyukur punya Allah. Dialah sumber kekuatan bagi setiap kita. Haleluya. Haleluya. Hanya Engkau yang kami ingini saat ini ya Tuhan. Engkau milikku di surga. Haleluya. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Katakan, tak kuandalkan kekuatanku, kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau ya Tuhan. Hanya Kau, tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti katakan, Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Lagi kita bangkit berdiri bersama-sama. Biarlah kita memuji Tuhan dengan girang-girang. Haleluya.
kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, Allah sumber. Amin. Kaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Katakan Allah sumber. Kaulah sumber buat kami Tuhan. Kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber. Yang di luar katakan Allah sumber kuatku selamanya. Sekali lagi, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Jemaat Tuhan saja. Amin. Sama-sama kita katakan sekali lagi, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Amin. Haleluya. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Kita tetap bangkit berdiri. Kita punya Allah seperti Bapa kita. Dia Bapa yang sangat mengasihi kita. Amin. Kita akan pujian ini. Bagai Bapa sayang anaknya, demikian Engkau mengasihi aku ya Tuhan. Mari bersama-sama kita tepuk tangan di atas kepala kita. Bagai Bapa melindungi anaknya di dalam bahaya, begitulah Engkau Tuhan bagiku. Engkaulah sumber pelindungan kami Tuhan. Amin. Takkan pernah tinggalkan diriku bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tidak ada seperti tiada ku takut untuk selamanya. Haleluya. Gelap malam lembah kelam tidak lagi menggetarkan hatiku. Gelap malam lembah
bagi kami. Engkau kota benteng kami. Amin. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami tahu saat ini kami sedang hidup di hari-hari terakhir, di mana akan datang masa-masa yang sudah dan sulit. Tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada bagi kami. Untuk itu Tuhan, kami rindu biarlah Engkau selalu menyertai kami, memegang tangan kami. Dapat
menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. peganglah tanganmu, Peganglah tanganku, jangan pernah kau lepaskan. lepaskan. Kaulah harapan Dalam hidupku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. pandang wajah-Mu Dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam pandang wajah-Mu, pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan kami Tuhan, Kaulah sumber pertolongan kami, Kaulah kekuatan kami Tuhan. Kami mau selalu berjalan bersama. Benar ya Tuhan, Engkaulah harapan dalam kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan, kuasa-Mu terus menyertai kami Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan, semua karena kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau selalu bersyukur Tuhan, buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Saat pagi hari ini Tuhan, kami rindu Engkau berbicara kepada kami Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kiranya semuanya Tuhan yang disampaikan kepada kami adalah isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Dan kekuatan firman-Mu itu Tuhan, biarlah terus tertanam di dalam hati kami dan terus bertumbuh, berakar, dan kami menghasilkan buah yang terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kiranya semuanya Tuhan berkat-Mu Engkau curahkan bagi kami, dan kuasa-Mu Tuhan hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu Tuhan, dan biarlah kuasa-Mu Tuhan yang terus melingkupi kami. Segala bentuk kuasa kegelapan yang mau
mencoba mencuri benih firman-Mu yang membuat kami tidak mengerti dan membuat kami tidak memahami semuanya Tuhan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tolak, kami katakan hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan, sehingga kami dapat mengerti Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom yang di dalam, shalom yang di luar. Puji Tuhan. Kita bersyukur karena cuacanya seperti ini, sehingga kita beribadah tidak perlu yang di sana kena panas. Dan juga kita bersyukur karena dia hujan. Ya, puji Tuhan. Ya, selamat datang bagi seluruh jemaat Tuhan dan seluruh pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kami juga ingin menyambut saudara kita yang berulang tahun. Yang saya sebutkan namanya, nanti tolong berdiri untuk kita juga doakan yang hadir. Darmawati Patium, Cia Ping, Roy Wijaya, Ucandri Ikahwanto, Indra Jaya, Cynthia Putri Septiana Rifai, kemudian Kirei Gloria Limboki. Terima kasih Bapa di sorga bahwa Tuhan sudah memberikan tambahan usia bagi jemaat Tuhan yang sudah disebutkan namanya tadi. Tuhan kiranya tilik apa yang menjadi pergumulan kehidupan hati mereka dan memberkati mereka, pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, rancangan Tuhan kiranya tergenapi dalam hidup mereka, dan biarlah Roh Kudus menuntun mereka mencapai seluruh rancangan Allah. Segala pekerjaan kuasa si jahat halaukan dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah tersingkir semuanya dari kehidupan mereka. Tutup muka songka saudaramu, pertolong perlindungan atas mereka semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memberkati mereka. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Pembacaan kita yang pertama, kita akan baca Efesus pasal 5. Efesus pasal yang kelima. Jika saudara sudah temukan, kita akan baca ayat yang ke-17. Efesus 5 ayat 17. Mari kita sambut firman Tuhan, kita akan baca. Puji Tuhan. Ayat yang ke-17 kita baca. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Silakan duduk. Yang beri tanda di Alkitab itu di Efesus, kita akan belajar dari situ. Saya ulangi baca. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi topik yang akan kita belajar di pagi hari ini adalah berusaha mengerti kehendak Tuhan. Ya, sebenarnya ayat ini belum lama diuraikan, tetapi yang lalu kita belajar dari hal yang lain. Tetapi sekarang kita mau belajar dari ayat ini tentang bagaimana kita sebagai orang percaya mengerti kehendak Tuhan. Bahkan di dalamnya ada kata usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Berarti kita disuruh berusaha mengerti kehendak Tuhan. Kenapa ini perlu kita pahami?
supaya kita ini tidak terjebak dengan segala sesuatu yang sedang terjadi di dalam apa yang ada di sekitar kita, dan kemudian juga tidak terjebak dan menjadi bingung dengan situasi kondisi yang sedang terjadi, dan sehubungan dengan komentar-komentar para hamba Tuhan yang semakin membingungkan jemaat Tuhan lewat tayangan-tayangan di medsos, komentar-komentar di medsos. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang perlu kita mengerti. Kalau dikatakan seperti ini, berarti setiap pribadi harus punya pengalaman pribadi dengan imannya kepada Tuhan. Itu pun kalau ada orang-orang tertentu menyaksikan pengalaman imannya dengan Tuhan, tidak sepenuhnya bahwa itu harus kita contoh harus menjadi mutlak satu-satunya itu cara Tuhan bekerja atau Tuhan memberikan pengalaman iman kepada seseorang. Karena itu pengalamannya dia. Berbeda kalau memang itu peristiwanya sama yang menimpa yang kita alami. Tetapi paling tidak pengalaman iman yang disaksikan oleh orang-orang percaya atau oleh hamba-hamba Tuhan itu menunjukkan bagaimana Tuhan bekerja dengan caranya Tuhan atas orang itu. Seharusnya kita pun juga ada punya kerinduan yang kuat dalam diri kita untuk juga boleh menikmati apa yang namanya pengalaman iman pribadi dengan Tuhan. Karena hanya dengan adanya pengalaman iman yang kita miliki, barulah berdasarkan pengalaman iman itu akan membawa kita kepada satu pertumbuhan iman sampai kepada menjadi dewasa. Dan tiap-tiap pribadi Tuhan bekerja kepada Petrus. Kita lihat kalau kita kembali kepada Alkitab dan tokoh-tokoh Alkitab, masing-masing punya pengalaman iman yang berbeda-beda, kecuali mereka menghadapinya bersama. Ya, nah berarti mengalami bersama peristiwa itu. Misalnya murid-murid bersama-sama betul menangkap ikan dan tidak dapat apa-apa, tapi dengan cara yang luar biasa Tuhan katakan, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahumu, dan kemudian mereka menebarkan jala. Itu mereka semua yang ada di perahu itu mengalami pengalaman yang sama dari peristiwa yang sama. Tetapi pribadi lepas pribadi kita semua untuk bisa bertumbuh memang harus menghadapi ini. Tetapi tidak semua orang tertarik dengan pengalaman iman. Padahal itu tidak bisa dihindari. Karena setiap pengalaman hidup sebenarnya itulah pengalaman iman. Kalau kita hadapi dengan iman peristiwa hidup itu. Realitas-realitas hidup sehari-hari yang kita alami secara pribadi kan beda-beda. Kecuali kita satu rombongan, ya, dan mengalami peristiwa yang sama. Berarti kita mengalami hal yang sama. Bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan menjadikan jalan keluar dan lain sebagainya. Tapi terlepas daripada itu kan kita individu-individu masing-masing yang punya iman sendiri-sendiri masing-masing di dalam roh kita, hati kita, dan kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan beda-beda kan, dan masing-masing. Makanya Tuhan memproses, Tuhan membentuk setiap pribadi. Nah, di dalam menghadapi ini, karena ya mungkin kita tidak usah lagi katakan pengalaman, dalam menghadapi peristiwa-peristiwa nyata menjadi pengalaman iman, ini ada hal-hal yang membawa kita kadang-kala menjadi bingung.
menjadi bingung karena kita adalah orang-orang yang apa? Orang-orang yang katakanlah kita bicara secara positif, anak Tuhan yang taat, anak Tuhan yang setia, anak Tuhan yang tekun, anak Tuhan yang mau mengikut Tuhan dengan sungguh, kemudian juga tidak luput daripada bingung menghadapinya, bingung memahaminya. Makanya di mana-mana saya selalu tekankan itu semua dimulai dari pemahaman yang benar, berusaha memahami dengan benar. Itu kunci kehidupan. Kalau boleh tidak terlalu berlebihan, kalau saya katakan itu kunci dalam menjalani kehidupan kita dan menjawab setiap masalah. Membaca, memahami dengan benar, memetakan. Saya sudah bagikan minggu lalu kan. Kalau itu keliru dari situ, keliru semua. Ya. Sehingga itu akan membawa kita, pemahamannya seperti ini. Yang dimaksud itu adalah seperti ini. Termasuk di dalam menghadapi setiap kasus, setiap masalah dalam hidup kita. Intinya itu ini. Tidak usah melebar, intinya itu ini. Masalah dasarnya itu ini. Nah, dari situ kita kemudian memetakan, ya, sehingga kita sudah tahu sebenarnya itu inilah. Nah, barulah kita itu akan membentuk sikap diri kita. Oh, begitu ya. Nah, barulah kita tahu tindakan apa yang benar yang harus kita lakukan sesuai firman Tuhan. Itu semua dari situ, bersumber dari situ. Kalau filosofi kita ini hal ini kita tidak tanamkan dalam diri kita, kacau hidup kita. Ya. Kalau bukan kita sendiri mengacaukan, orang dengan mudah mengacaukan kita. Tidak usah jauh-jauh. Kita tidak bisa menghindari kecanggihan teknologi membuat informasi begitu mudah dan begitu mudah mendapatkannya. Segala sesuatu begitu mudah mendapatkannya lewat internet. Termasuk juga apa yang kita bisa peroleh. Kita mau cari kebenaran, kita mau dengar firman. Begitu banyak di YouTube itu khotbah. Bahkan pendeta bakal lain pun juga ada di YouTube. Semua ada. Dan ini kiranya saya ingin menyampaikan ini saya ingin menjelaskan ini supaya kita semakin berhati-hati. Ya. Kalau orang dulu malas dengar firman, sekarang banyak sekali yang suka dengar firman. Karena tidak sepi gereja. Ya. Buka YouTube, transmisikan ke televisi besar, sudah lebih jelas lagi. Sehingga kalau kita tidak punya dasar iman, yang artinya kita belum punya dasar. Dari dasar kan baru orang mulai dibangun untuk bertumbuh. Tapi kalau tidak punya dasar, kita akan jadi bingung dengan segala komentar yang ada, yang bisa kita peroleh dengan begitu mudahnya. Dan segala tayangan-tayangan di mana para hamba Tuhan sudah saling menghina satu dengan yang lain, kita jadi bingung. Ini apa? Di mana lagi kesakralan rohani itu, kehidupan rohani itu? Yang ada lebih banyak perdebatan masing-masing seluruhnya. Perdebatan dan memang harus sangat hati-hati. Begitu kita berbicara begini, misalnya di contoh di shooting ini, kemudian saya menyebutkan salah satu hamba Tuhan itu besok dia sudah akan jawab, saya punya pernyataan. Itu kondisinya sekarang, ya. Jadi akhirnya kita mau dikuatkan dan lain sebagainya, bahkan mengerikan. Saya melihat sekarang ini mengerikan. Bahkan ada orang
mengkomentari gereja lain, mengkritik gereja lain, untuk apa? Ya. Padahal bukan siapa-siapa, tidak ada hubungannya deh. Ini kondisi semakin parah sekarang ini, saudara. Nah, ini yang perlu kita pahami. Kenapa? Sebab kalau kita mengalami suatu masalah rohani, pasti kita cari. Nah, untuk mencari ini gampang. Muncul segala macam di internet. Nah, kalau kita tidak punya, kita kita akan dengan mudah. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi di dunia maya adalah ada grup. Ini kelompok ini membela ini, kelompok ini membela ini. Ini apa? Yang aneh itu hamba Tuhan, itu pendeta-pendeta. Akhirnya jadi tontonan jamaat. Kesakralan itu sepertinya juga kesakralan daripada tabisan imam. Seorang hamba Tuhan itu di mana? Ya. Sehingga jadi sekarang saat ini sudah artinya permainan lidah, permainan kata-kata itu supaya tidak terjebak hukum. Itu memang jadi bisa saja terjadi. Jadi pintar supaya tidak terjebak hukum, dia tidak sebut ini dari ini dan memang kalau semua bahasa, kalau orang sudah sampai ke ranah hukum, itu kalimat-kalimat titik koma pun dengan itu akan menjadi menjadi satu dasar rasa yang akan dipakai untuk mempertahankan diri. Padahal orang semua tahu apa maksudnya sebenarnya. Nah, jadi saya ingin ingatkan, ya, supaya kita berhati-hati akhir zaman ini, karena firman Tuhan juga mengajar kita akan banyak pencemooh. Jangan kita anggap pencemooh itu dari golongan lain, bukan. Sekarang ini pencemoohan, saling mencemooh sekarang ini sedang terjadi dan melanda gereja Tuhan, melanda kehidupan hamba-hamba Tuhan. Ini. Nah, oleh karena itulah, kalau kita baca ayat tadi, jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah mengerti kehendak Tuhan. Bersyukurlah kalau saudara itu berada di sebuah gereja yang ada pemuda. Tapi kalau gereja Tuhan tidak melakukan itu, jemaat tidak memahami kebenaran dan tidak punya dasar yang kuat, saya tidak tahu kondisi sekarang akan jadi apa. Makanya saya pernah mengatakan 2 Korintus pasal 3 mulai ayat 2 Timotius pasal 3 mulai ayat 1 sampai ayat 5 itu tentang kerusakan manusia di akhir zaman. Itu bukan manusia pada umumnya, itu orang Kristen, itu orang percaya, ya, yang senantiasa beribadah tapi tidak pernah sampai kepada yang benar. Jadi tidak ada rusak. Jadi alam sekitar kita ini, atmosfer di sekitar kita yang sedang kita hadapi, di mana kita sedang berada sebagai orang percaya, itu kondisinya seperti ini. Kalau kita mengerti firman Tuhan, kita tidak kaget dan kita tidak akan pernah terjebak di situ. Bahkan akhir zaman itu orang sangat jelas ditulis oleh hamba, oleh firman Tuhan. Ada orang yang melayani bukan karena dengan tulus hati, tapi karena perut. Ya, artinya pelayanan jadi sumber pencarian hidup. Terlalu banyak hal-hal. Nah, ini sudah mulai terjadi. Ini yang perlu kita sadari. Ini yang sudah mulai terjadi. Saya lebih mudah menjelaskan ini karena orang sekarang belakangan semakin tertarik dengan dengan adanya pandemi, bahwa dengan tidak mau orang mulai melihat, mendengar, mencari dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak masalah, bukan tidak masalah. Yang penting kita itu sudah paham. Kalau kita tidak paham, bahaya, merusak kekudusan kita. Bukan kekudusan karena berbuat najis,
Dan kita tidak bisa mengatakan bahwa kekudusan itu hanya semata-mata karena tidak bersinar. Bukan. Kekudusan kita itu bukan cuma dinilai dari karena kita tidak bersinar, bukan. Tapi mencemari pemikiran kita, mencemari itu sangat, kondisi sekarang ini sangat riskan untuk kehidupan seorang Kristen, untuk kehidupan seorang percaya. Menjaga rohani dari segala pencemaran dan segala macam ragi ini sangat berbahaya. Kita tidak mau mengurus itu, ya. Kita tidak mau mengurus itu, konflik-konflik yang ada dan sebagainya. Kita jangan tidak perlu terpengaruh. Kenapa? Karena banyak yang terpengaruh. Terpengaruh dari mana kita lihat? Kita bisa lihat dari segala komentar-komentar sementara mereka berdebat dan saling caci. Di situ banyak kita bisa tahu. Ya. Jadi dengan demikian saudara, mari kita mempersiapkan diri setiap pribadi. Ya. Dan sekarang yang lagi marak lagi sementara dipertentangkan ini, iman kekristenan ini sedang diuji tentang Tritunggal. Ya, jadi kita tidak usah dipusingkan. Oh, saya juga mau cari tahu. Cari tahu kalau pemahaman saudara masih belum sampai di situ, saudara cari tahu, saudara akan jadi bingung. Ya, karena itu bukan hal yang harus dipersoalkan kembali. Nah, baik. Kita perlu memahami setiap pribadi dituntut, diharuskan untuk berusaha mengerti kehendak Tuhan. Tapi mengertikah kita sendiri? Apa maksud ayat ini? Di gereja kita beberapa tahun yang lalu pernah diadakan, khusus untuk pelayan Tuhan, pelayan mimbar, pernah diadakan suatu pembinaan yang namanya mengerti apa kata Alkitab, sehingga tidak memakai lagi istilah-istilah teologis. Oh, belajar homiletik, apa itu homiletik? Ilmu berkhotbah, enggak. Tetapi bagaimana belajar apa kata satu ayat, apa kata ayat itu, pernah diberikan bagi kita. Kenapa saudara? Karena selalu kuncinya dari situ. Kalau kita mau mengerti satu ayat firman Tuhan, sebenarnya sederhana dan tidak sulit. Pertama, saya kasih petunjuk saudara. Saudara mengerti bahasa apa? Dan Alkitab yang saudara baca itu bahasa apa? Kalau kita baca Alkitab bahasa Indonesia, terus kemampuan kita sendiri untuk secara bahasa Indonesia membaca itu kalimat saja tidak bisa nangkap dengan baik, tidak bisa memahami sebenarnya ini apa. Ini belum bicara uraian, ini belum bicara uraian, belum bicara tentang ilham roh. Secara kalimat harafiah saja dulu, apa yang kau masuk itu di sana saya bilang. Ya. Kalau secara harafiah saja kita baca, kita tidak mengerti. Nah, itu sebabnya renungan kita dia belok kiri, belok kanan, dan lupa pulang rumah. Ya, saudara tahu lupa pulang rumah? Nah, ini. Jadi baru bicara bahasa dulu yang paling mendasar. Supaya dengan demikian kita tahu, oh ayat ini maksudnya adalah ini. Tidak usah dulu bicara bahasa asli dan lain sebagainya, bikin bingung jemaat kaum saya tidak sebut kaum awam, bikin bingung anggota jemaat tidak belajar sampai di situ bahasa aslinya ini. Kenapa? Memang ada yang kurang, mungkin bukan apa kurang. Kenapa? Karena setiap diterjemahkan ke dalam bahasa lain itu tidak mudah. Tetapi kalau ternyata perbedaan antar bahasa itu terlalu jauh, silakan cari bahasa asli. Saya kasih contoh. Saya pernah bercakap-cakap dengan salah seorang hamba Tuhan penterjemah Alkitab yang melayani di Sulawesi Tenggara.
Dia bilang, Pak Bandir, satu saat kami kesulitan menerjemahkan itu ayat yang berkata, Bapak siapakah yang kalau anaknya minta roti dikasih apa? Masih ingat itu ayat? Apa? Ular, ya kan? Tapi daerah tempat kami melayani menerjemahkan itu Alkitab ke dalam bahasa suku mereka, di situ punya kebiasaan kasih orang tua kasih ular sama anak. Jadi kita mau terjemahkan bagaimana ini? Nah, maka supaya ayat itu bisa landing di situ, dia cari tahu lagi di sini budaya apa yang memang orang tua tidak akan kasih dia punya anak. Nah, ternyata ada binatang lain. Maka ular pun diganti dengan binatang yang lain itu. Karena itu adalah binatang hewan yang berbahaya yang tidak mungkin orang tua kasih. Tapi kalau ular di sini mainan anak-anak. Nah, saya pikir iya ya, kita ini sok jago. Ini cuma kenapa bisa begini? Tidak betul ini, salah satu ini. Padahal kita cari apa latar belakangnya. Nah, oke, itu salah satu contoh. Jadi demikian juga kita baca tadi. Berusahalah mengerti kehendak Tuhan. Menurut saudara apa maksudnya ini? Usahakanlah mengerti kehendak Tuhan. Lantas saudara, bagaimana saya mengerti kehendak Tuhan? Saya tidak tahu. Saya berdoa saja putus-putus. Kalau tidak bisa, berdoa saja susah. Saya masih ingat ketika baru masuk di kota Palu. Ada kita lihat, ada orang tua beberapa. Tante ini paling tidak bisa disuruh berdoa. Tapi dia sudah bilang, dulu masih bahasa kolonial. Bro, jangan saya tidak disuruh berdoa. Jangan memang panggil kita ke siapa doa. Kita punya ini keringat rupa milu, rupa jahanam, kita toko berkepatan. Bayangkan padahal 10-an tahun di gereja. Kalau suruh bikin kue boleh kita kegiatan, tapi jangan suruh berdoa. Sebab bagaimana ini? Jadi memang ini beda-beda keberadaan orang percaya. Kita bisa gantungan nanti ke apa yang dipakai ke depan. Kalau jangan kasih peluru, jangan ya. Oh iya. Dulu kan masih panggilan keluarga. Oh iya, itu dia nanti. Ya kan? Jadi ini bagaimana? Jadi saudara, mari kita usahakanlah mengerti kehendak Tuhan. Pengertian saudara A, pengertian yang lain B. Pengertian yang C juga beda tentang ini. Makanya kita melihat kenapa bisa beda sedangkan firman-Nya lain. Oleh karena itu, mari buka dulu kembali itu Efesus pasal yang ke-5. Baca ayat 17. Kita baca ulang. 2, 3. Jadi disuruh tidak bodoh ini untuk hal apa? Dan disuruh mengerti kehendak Tuhan itu juga hal apa? Gampang. Pasti ayat ini tidak berdiri sendiri kan? Karena ini bukan puisi. Ini bukan ayat kita, tetapi kita lihat di atasnya. Ya. Ayat 15. Ada dimulai dengan kata apa? Karena itu. Oke, ayat 15 kita baca. Yang di dalam ya, yang di luar ayat 16. 2, 3. Jadi bicara soal apa? Hidup
hidup di dunia. Hidup di dunia itu perhatikan dengan seksama. Makanya saya katakan kan, pemahaman dulu dengan cara apa? Memperhatikan dengan seksama sehingga kita bisa membaca situasi, kondisi dan memetakannya. Oh, ini masalahnya. Oh, ini maksudnya. Ini tuh kasusnya, intinya. Jadi ini tentang hidup di dunia. Bagaimana kamu hidup, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Barulah kemudian jangan seperti orang apa? Sekarang mau tanya lagi, apa itu bebal? Hah? Apa itu bebal? Bebal itu bukan kepala batu. Kadang-kadang pemahaman umumnya orang itu, oh bebal itu kepala batu, tidak bisa dibicara. Bukan. Bebal itu bodoh, bodoh. Orang di sini bilang biomo. Apa itu biomo? Ya bebal. Saya masih ingat itu Om Ade Ayo dulu. Kalau dia semar, piara juga nggak ada biomo. Bukan main, kok bisa dipiara? Kalau di bahasa daerah kan lebih jelas kan. Bahkan ada bahasa daerah yang sulit diindonesiakan saking dalamnya. Jadi kalau orang ini, jadi kita sudah pasti ada alasan kenapa disuruh perhatikan dengan sesama, dan pasti ada alasan kenapa jangan sampai biomo, jangan sampai bebal. Mungkin kalau di sana, di seberang sana agak halus sedikit, goblok gitu. Ada orang yang enak, kalau kita bilang goblok tidak gagah. Tapi ada saudara kita tersendiri, kalau karena mungkin aksennya itu memang enak, kalau bilang goblok. Waduh, Mas Manto kalau bilang oh bagus itu, meletus bye-bye dia berblok gitu. Ya, almarhum. Nah, jadi tentu ada alasan. Ini situasi kondisi, perhatikan dengan sesama bagaimana kamu hidup. Jangan masa bodoh. Ya. Jadilah seperti orang arif, orang bijaksana. Ini. Nah, kenapa? Harus kita ketemu ayat 16. Ya, saudara kita yang di tenda yang akan membacanya. 2, 3, halo. Oh mantap. Nah, iya. Sebab apa? Ya, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Itu alasannya. Dan bukan cuma dikatakan jahat, tapi disuruh di tengah kejahatan. Saya sudah jelaskan lalu kan ada peluang di situ untuk bisa dipergunakan, bukan melakukan kejahatan, bukan. Nah, barulah dikatakan dikunci dengan kalimat sebab itu menekankan yang di atas itu. Ini masalahnya. Kalau makanya jangan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sampai di sini tak kancing lagi. Apa maksudnya? Apa yang dilakukan? Apalagi ada kata usahakanlah. Sehingga banyak beberapa betul berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Berusaha mengerti kehendak Tuhan ini bicara tentang kehidupan hari-hari. Tiap-tiap pribadi, bukan cuma hamba-hamba Tuhan tertentu, tetapi setiap pribadi kita semua harus berusaha mengerti kehendak Tuhan atas setiap realitas hidup yang sedang kita hadapi. Ada penyebabnya. Ya. Kenapa? Sebab tidak semua realitas hidup yang kita hadapi
kita bisa jawab dengan kemampuan akal pikiran sendiri. Kalau ini bisa menjawabnya dengan akal pikiran kemampuan sendiri, tidak ada orang yang bunuh diri, tidak ada yang akan terjadi seperti baru-baru ini ada ibu yang bunuh dia punya anak gara-gara tidak bisa apa? Belajar online. Ada dengar di siaran televisi sampai heboh. Jadi pepatah waktu saya SD yang berkata surga di telapak kaki ibu itu so tidak relevan. Karena seperti ada dulu yang kita dengar orang buang anak karena tidak dia inginkan, karena dia malu ketahuan hubungan di luar nikah, dia bunuh anak. Tapi ini anak dia bunuh hanya karena belajar online. Tidak bisa, tidak bisanya so tidak dirinci lagi. Dan sepertinya memang itulah realitas. Sekarang kan secara realita kan seperti itu kan. Saya tidak, tapi ini hampir sama. Ada satu rumah makan yang ada satu kafe di Surabaya. Itu adalah kalau sudah jam 10 atau pokoknya pagi, di dalam kafe itu penuh dengan ibu-ibu muda di situ. Dan kelihatannya anak Tuhan. Karena begitu setiap bilang, kenapa? Habis antar anak di sekolah karena cuma berapa jam, jadi dia tunggu di situ. Selesai baru dia jemput lagi, sudah selesai. Aduh, banyaknya di situ kalau pagi-pagi. Nah sekarang ini dong, tidak bisa lagi. Kenapa? Karena anak harus ajar sendiri, dampingi itu anak untuk apa? Belajar online. So tidak bisa ngopi, so tidak bisa ngerumpi, so tidak bisa segala macam. Apa tidak stres? Minta maaf. Terus bagaimana dia mau ajar? Dia punya anak dengan segala. Dia bilang sama DP anak, kita sama-sama. Mama juga SD, kasihan. Oh cinta. Waktu mama sekolah di SD belum ada itu namanya matematika. Belum ada. Cuma ada berhitung. Berhitung kayak itu banyak. Ada bagi kurang dengan bakali. Ini matematika apa itu? Matematika. Nah, makanya itu kalau ada itu ada ibu mengamuk di yang dibagi-bagi di klipan video kan, tapi yang dia mengamuk ya, dan banyak lah lelucon apa bukan peristiwa-peristiwa nyata yang dileluconkan, termasuk juga bukan lelucon dari anak-anak. Ternyata ibu sendiri lebih galak dari ibu guru. Mendingan cepat sekolah. Artinya mau luput daripada penyiksaan ini. Nah jadi kondisi kan mau tidak mau. Sambil dia belajar, kita ikut belajar. Daripada dia makanya kita tidak jawab. Nah, dia sok tidur, kita kan buka lagi apa ini. Tadi dia batanya kita tidak tahu jawab. Nah ini kondisi ya. Mengerti kehendak Tuhan. Apakah kita begitu rohani sehingga kita sudah sampai ke tingkat ini? Begitu ada sesuatu yang kita hadapi, cari tahu apa Tuhan punya mau. Atau sebaliknya mengeluh. Kenapa? Atau tidak pada tingkat yang kelima menyalahkan Tuhan. Kenapa ini mesti terjadi Tuhan? Kenapa ini mesti menimpa aku? Apapun peristiwanya, apalagi kalau sudah parah.
Padahal sederhana. Cuma sayangnya mengerti kehendak Tuhan ini tidak luput juga. Hamba-hamba Tuhan juga turut melakukan. Tapi kemudian hasilnya membingungkan jemaat. Kata berusaha mengerti kehendak Tuhan ini tidak berbau mistik, tidak. Tapi bagaimana hubungan pribadi saudara dengan Tuhan sehari-hari, bukan cuma di kamar doa. Saya bicara ini di luar kamar doa, ya, di luar doa. Doa itu ya, itu doa kalau doa bersama artinya acara berdoa. Tapi kita ini roh kita dengan Tuhan menyatu ini di dalam membahas bersama Roh Kudus apa yang sedang kita hadapi untuk mau mengerti kehendak Tuhan atas apa yang sedang kita hadapi. Nah, inilah yang perlu kita miliki. Tapi kalau kita datang dalam misalnya kita miliki dan mau melakukan, pasti ada pertanyaan. Konsep apa? So kita datang itu dengan keadaan yang bagaimana? Apakah dengan dalam keadaan yang kondisi kita masih terpuruk, kemudian unsur jiwani kita, perasaan, kehendak, emosional dan pikiran kita masih dikuasai oleh realitas atau persoalan itu, sehingga kemudian keluar menjadi sebuah kalimat, kenapa ini harus terjadi? Kenapa ini menimpa aku? Ataukah dengan apa? Ketulusan, kepolosan, dengan mengosongkan diri dan berkata, Tuhan, apa yang Engkau kehendaki atas diriku dengan peristiwa yang sedang aku alami ini? Apakah seperti itu? Orang mau mengerti kehendak Tuhan itu seperti ini. Sikap dirinya seperti ini karena ia sudah memiliki pemahaman yang benar, seperti yang kita nyanyikan tadi. Tuhan selalu berbuat apa? Baik. Ia tidak pernah bertindak keliru. Sekalipun kita sendiri bingung, kenapa kok biasanya doa cepat sekali dijawab, ini tidak. Bahkan jawaban doanya adalah tidak. Itu juga sudah diajarkan pada kita. Nah, kondisi ini. Jadi bukan apa ya? Jadi bukan hal-hal yang mistik, bukan. Ini pandemi. Saudara baca ini Nah, kita kembali kepada kondisi real, karena semua alami. Semua mengalami, kita sedang hidup di bawah ancaman pandemi. Di manakah Tuhan itu? Awal-awal pandemi ini juga hadir di Indonesia. Cukup membingungkan hamba-hamba Allah untuk memahami dengan benar yang terjadi ini apa. Oleh karena itu, ada banyak sikap-sikap yang berbeda-beda dari hamba-hamba Allah. Ada yang bilang lagi, hamba Tuhan mengatakan pandemi punya mata, dia tahu yang mana yang setia, yang mana yang tidak setia. Yang tidak setia itu akan disambar. Ternyata yang setia juga berangkat dengan pandemi ke akhirat. Jadi kenapa bisa bingung? Terus di mana itu kemampuan doa-doa perlindungan itu? Terus di mana itu kedahsyatan tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus? Itu kan semua bisa membingungkan. Kok seolah-olah doa tidak mempan? Seolah-olah segala tindakan rohani tidak mempan. Kemudian hamba Tuhan melegitimasi bahwa itu tetap mempan.
Bukankah ini membingungkan? Bahkan hamba itu lebih tertarik dengan apa? Tertarik dengan apa? Tertarik dengan selalu menghubungkannya dengan akhir zaman. Tanggal yang dinanti-nantikan untuk suatu bencana lewat. Tidak terjadi apa-apa. Dari tanggal yang ditetapkan oleh seorang hamba Tuhan baru pada tanggal sekian bulan Desember akan terjadi ini. Dan itu lewat. Bulan September, ya. Dan itu lewat. Bukan ini yang dicari. Mencari kehendak Tuhan itu bukan yang ini. Kita tidak usah dibingungkan oleh siapapun. Saudara dan saya ada punya Alkitab. Saudara dan saya sudah ditanamkan kebenaran firman melalui pemuridan. Dan kekristenan bukan mistik, bukan pedukunan, tapi kebenaran. Kenapa bisa seperti ini? Karena dari dahulu memang sudah seperti itu. Saya masih ingat bagaimana hamba-hamba Tuhan di sekolah, calon hamba-hamba Tuhan di sekolah itu ditekankan dan diajar dan diindoktrinasi. Supaya apa? Selalu dengan satu kalimat, supaya Tuhan pakai heran. Loh, ini apa? Makanya di SPP kami tidak pernah tanamkan supaya Tuhan pakai kamu heran. Jangan Tuhan yang heran, ya apa karena begini pengen ada kelakuan. Apa yang diajarkan pada kami, saudara? Dan saya mulai saat itu menganggap itu racun, meracuni orang. Calon hamba Tuhan. Supaya Tuhan pakai heran. Jadi supaya Tuhan pakai heran apa? Doakan orang buta melihat, timpang berjalan, ya. Bahkan yang paling klimas mati bangkit. Berarti Tuhan pakai heran. Kok kenapa kategori ini baru dikatakan Tuhan pakai heran? Sedangkan Alkitab kita tahu persis ada banyak karunia-karunia di dalamnya. Terus apa yang dilakukan oleh gereja Tuhan? Tidak semua gereja melakukan ini. Apa yang dilakukan? Apa ini? Yang dilakukan adalah seperti ini. Ya, untuk mengetahui bahwa hamba-hamba Tuhan itu Tuhan pakai heran. Maka setiap misalnya di mereka ini, dia tahu di Tuhan pakai heran atau bikin kita orang jadi heran orang kekelakuan. Ya. Jadi dibikinkan KKR. Nah, sama aja kalau anak muda suruh bikin KKR, itu hamba Tuhan muda paling suka. Kenapa? Karena berdiri di atas panggung dengan segala macam gaya dan lain sebagainya. Begitu tidak ada yang sembuh, tidak ada yang bisa berjalan, yang lumpuh, yang buta tidak melihat, tetap pulang dia buta. Dianggap Tuhan tidak pakai. Tidak perlu, tidak usah lagi pergi ke sana kemari, pakai KKR. Itu model itu. Jadi orang-orang dianjurkan doa puasa. Maka orang pergi doa puasa di gunung. Bukankah ini apakah ini iman Kristen atau iman kebatinan? Jadi orang pergi puasa. Kemudian kalau sudah turun puasa di sana, kemudian sudah turun gunung, persis itu cerita silat, turun gunung so sakti. Memang model ini sudah mulai berkurang. Orang menyadari bahwa setiap orang Tuhan pakai semua masing-masing sesuai karunia-Nya. Ya, jadi jangan paksakan saudara punya karunia, Tuhan Roh Kudus yang memberikan, bukan saudara meminta kasih saya ini, yang ini lagi, yang ini lagi. Ya. Itu sudah mulai reda. Tetapi berusaha mengerti kehendak Tuhan masih ada. Saudara tahu kenapa bisa ada kitab Wahyu? Setelah Rasul Yohanes dibuang ke Pulau Patmos, di sana dia mendapat wahyu. Bukan dia yang mencari wahyu, tapi Tuhan yang memberikannya. Kata berusaha ini sederhana. Kehidupan hari-hari saudara harus tahu
tahu apa kehendak Tuhan atas apa yang sedang saya alami. Bukan memprotes Tuhan, kenapa ini terjadi, kenapa harus menimpa saya. Atas kehidupan hari-hari. Kalau ini saudara sudah terlatih dan cakap, pandemi pun saudara bisa baca. Kenapa ini terjadi? Dan kenapa seolah-olah semua doa tidak mempan? Kenapa hamba-hamba Tuhan yang diurapi juga berangkat dengan tante corona? Kita tidak akan menjadi bingung. Kalau kondisi ini kan membingungkan kita. Kok tidak ada perlindungan, kok tidak ada jawaban, kok tetap kita mesti pakai masker. Saya tanya, so apa beratnya itu masker? Ya, kecuali saudara bikin dari kayu atau dari aluminium. Membawa kita, saya di tempat cuci tangan sempat ngobrol. Iya ya, kalau cuci tangan begini, ada beberapa orang yang cuci tangan. Kalau begini ini kita dapat ingat dulu. Berarti kalau kita orang sadari, kita orang ini hampir-hampir tidak cuci tangan satu hari, kecuali kalau mandi atau mau makan. Mau makan pun cuma apa namanya ini, kalau orang sudah bilang koboan, apa namanya? Bukan loyang besar kan? Di tempat cuci tangan. Ya, tapi kalau begitu pakai sendok, tidak jadi cuci tangan, langsung pegang sendok karena kita tidak pegang. Bayangkan kotornya kita punya hidup dulu kan? Tidak apa? Nah, tidak sampai bersih itu pun sekarang habis pegang gelas cuci tangan, tas sendok ini cuci tangan. Nah, kenapa? Karena untuk supaya sendiri bisa aman. Sebab kalau tidak, ya tidak dijamin. Dan kita tidak bisa. Ternyata tidak bisa dipilih dengan doa kan? Ternyata tidak bisa dipilih dengan segala macam mantra apapun. Kenapa? Karena inilah namanya pandemi. Bukan doa tidak berkuasa. Nah, oke, kita baca. Kenapa saudara perlu ini? Kita baca firman Tuhan, ya, Roma 3 ayat 23, untuk kita bisa memahami dan tidak usah terjebak dengan segala nubuatan yang dibuat-buat. Biasakan kita pribadi ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Tuhan akan taruh dalam roh saudara. Jangan begitu. Jangan. Saudara tahu apa yang pernah terjadi di kota ini dulu? Ada sebuah gereja akan mengadakan pelayanan di luar kota. Tapi kemudian apa? Pelayanan itu batal. Gara-gara ada yang berbuat, jangan pergi. Demikianlah firman Tuhan. Padahal tidak apa-apa. Ya kan? Ya. Oke. Roma 3 ayat 23. Kita baca sama-sama yang di dalam dan di luar. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ini kasih karunia. Dan kasih karunia ini kita mulai dari sini supaya saudara tahu apa permasalahan yang ada di situ. Kasih karunia ini bukan cuma urusan akhirat. Kasih karunia pengampunan penebusan oleh darah Yesus Kristus supaya tidak binasa melainkan masuk dalam kerajaan surga. Terus bagaimana dengan hidup di dunia? Hidup di dunia, kasih karunia ini di dalamnya mengandung banyak sekali janji-janji Tuhan untuk kehidupan di dunia ini. Makanya dikatakan di dalam Roma 8 ayat 16 dan ayat 17. Sudah dapat? Kita baca 2, 3.
Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi di dalam kasih karunia ini, di dalamnya apa? Penuh janji-janji, dan yang berhak mewarisi janji ini adalah saudara dan saya yang sudah ditebus. Terus sebagaimana kuat janji ini, kita baca ya di dalam 2 Korintus 1 ya. 2 Korintus pasal 1 ayat 20, bukan ayat 2. Sejauh mana kekuatan janji ini? 2, 3. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Jadi janji itu sangat pasti. Di dalam nama siapa? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanya kalau berdoa jangan lupa diakhiri, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan cuma banyak. Saya masih memperhatikan ada orang yang berdoa selalu cuma dalam nama Yesus. Jangan. Karena di dunia banyak orang pakai nama Yesus, apalagi kayak di Filipina banyak orang pakai nama Yesus. Yesus yang mana? Makanya Petrus pun ketika hanya memakai nama Yesus pada saat pertama kali Tuhan pakai dia menyembuhkan yang lumpuh di pintu bait Allah. Dalam nama Yesus orang Nazaret itu, rupanya Yesus yang sana. Kalau saudara banyak kencang doanya gagal, terakhir dalam nama Yesus. Maka saya langsung dalam hati melengkapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kenapa? Yesus yang mana? Bahkan di beberapa negara tertentu dia punya beleki ada yang nama Yesus. Jadi jangan saudara, kalau saudara sudah memahami tentang pelayanan peperangan rohani dalam roh, tidak laku itu. Tidak bisa, tidak akan mempan apa-apa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena Yesus adalah Tuhan, bukan manusia. Itu waktu dia hidup di dunia, dia manusia. Ya. Makanya dikatakan. Jadi kembali, janji ini sangat kuat. Di dalam ayat yang lain dikatakan, apapun yang kamu minta di dalam namaku diberikan kepadamu. Tapi pertanyaannya yang saudara dan saya alami, benarkah selalu dijawab? Dijawab sih dijawab. Benarkah selalu dikabulkan? Benarkah? Benarkah janji-janji ini? Waktu pandemi baru hadir, beberapa hamba Tuhan dengan gagah perkasa berkata, oh dia ini 1000 di kanan, selaksa di kiri atau sebaliknya tidak akan menimpa aku. Terakhir tetap berangkat dengan corona. Terus di mana itu janji? Kemudian sesudah itu ada hamba Tuhan lagi, dia meralat. Dia pakai siaran, bukan siaran, dia meralat lewat YouTube. Waktu itu ada di Amerika. Oh, yang dimaksud ayat itu bukan sekarang. Itu nanti pada saat kedatangan Tuhan, ayat itu 1000 di kanan, saya selaksa di kiri, itu baru berlaku. Tidak usah diralat-ralat. So terlanjur bilang, ya kan? Nah, jadi itu kan penafsiran.
Yang perlu kita ketahui jawabannya ada di Roma pasal, ada di Roma pasal 9. Kenapa begini? Kenapa begitu? Bukan doa tidak mempan, tapi kita perlu memahami. Saya sudah pernah juga jelaskan, tapi perlu kita pahami lagi ini ayat Roma 9 ayat 21. Roma 9:21, anak-anak, kita bahas sama-sama. Apakah bukan periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama satu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan yang satu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Kenapa ayat ini ada? Nah, coba baca ayat 20. Kita naik di ayat 20 supaya tahu. Nah, baca sama-sama. Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu mau membantah Allah. Dapatkan yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Tuhan punya hak. Kalau memang Tuhan izinkan ini pandemi harus berlaku, saudara mau taklukkan dengan apa? Karena tidak ada yang mempan. Saya mengatakan ini bukan kalimat putus asa, supaya kita tahu yang mana janji Allah yang bisa kita klaim, yang mana kedaulatan Allah. Jadi kalau kita analisa, seolah-olah yang terjadi begini, rupanya lebih mempan ini, lebih mempan ini peraturan protokol kesehatan ya, daripada doa, daripada janji. Karena ternyata janji sudah diklaim-klaim, janji juga tidak digenapi. Tetap kita semua dalam bahaya. Kalau janji digenapi, saya tidak usah pakai masker, saya tidak usah cuci tangan, saya tidak usah pakai jarak. Ternyata kan kita harus pakai jarak. Itu berarti Tuhan yang memberikan hikmat kepada mereka yang mengerti tentang keganasan virus dan bagaimana cara menghadapinya, sehingga lahirlah, dijadikanlah, dan kemudian dibuatlah peraturan protokol kesehatan. Aman kan? Coba kalau kita semua ramai buka masker, kalau tidak 2 hari kemudian saudara berita di Diakonia, bantu dalam doa si ini masuk rumah sakit. Coba kalau rame-rame kita sebentar pulang, bukan cuma salaman, rangkulan lagi satu dengan yang lain. Karena kita tidak tahu siapa penyebar, siapa pemilik, ya, siapa yang bawa pabrik juga kita tidak tahu. Kita semua sehat kan, kelihatan sehat. Jadi jangan kita kemudian kecil hati, bingung, kemudian kita menganggap, kenapa protokol kesehatan lebih mempan daripada ayat janji Tuhan? Bukan. Kalau janji Tuhan mempan, untuk apa kita berprotokol? Bukan. Kita perlu memahami supaya kita juga berdoa yang tepat. Doa mohon belas kasihan Tuhan untuk umatnya, supaya Tuhan senantiasa berpengasihan melindungi kita. Tidak usah klaim. Ini yang harus kita pahami. Maksud saudara berdoa itu bagus, dan memang harus, bukan cuma bagus, harus. Tapi ada ayat yang berkata, kamu berdoa dan kamu minta, tapi kamu tidak dapat apa-apa karena kamu salah berdoa. Nah ini, jadi kita perlu memahami bagaimana kita bersikap kepada Tuhan. Hargai, hormati yang maha mulia itu. Kita ada hak iman juga kita pakai kepada Tuhan dengan etik, dengan benar, supaya kita bisa menjadi berkat bagi semua orang. Terus terang saudara, komentar-komentar hamba Tuhan tentang pandemi ini justru meresahkan jemaat. Saya ikuti, hanya ada beberapa hamba Tuhan. Ini menarik.
cara menghadapi, cara mengadili, dan cara menganalisa, dan cara meneliti secara firman Tuhan. Supaya kita tidak usah kemudian menjadi panik dan lain sebagainya. Makanya sudah diberikan petunjuk. Tetap berdoa, berjaga, dan bekerja supaya tetap produktif. Ini penting. Jangan lupa selalu pemahaman yang benar menghasilkan sikap yang benar dan menghasilkan tindakan yang benar dan menghasilkan kebenaran. Pemahaman yang keliru akan membawa sikap keliru, tindakan yang keliru, akhirnya fatal. Kita sedang diuji. Bukan cuma iman kita diuji, tapi juga pemahaman kita tentang membaca situasi, kondisi, dan bertanya kepada Alkitab juga sedang diuji. Tiap-tiap pribadi kita perlu punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jaga kesehatan. Ikuti protokol kesehatan dimanapun saudara berada. Kalau itu sudah kita lakukan, toh kita kembali ke rumah Bapa, berarti sudah tewas. Jangan seperti yang di tayangan yang ada di ini. Mari ke rumah, kita mau makan. Ini apa? Tidak usah, ngana mau cari makan, ngana dihinggapi saja 1 ekor. Habis berangkat. Ada kan? Kita bisa lihat di video-video di YouTube sikap orang yang aneh-aneh. Nggak usah. Kita hardik dia, hardiklah. Sampai sekarang juga dia tidak pergi. Kapan dia pergi? Ketika Tuhan mencabut kedaulatannya bahwa sudah kelar ini, dia pergi. Kita mengerti. Kita bukan pengamat politik. Kita bukan pengamat yang aneh-aneh, menghubungkannya dengan ini, menghubungkannya dengan ini, menghubungkannya dengan ini. Terakhir kita kemudian jadi malu sendiri. Kenapa? Karena semua bisa dibantah, semua bisa dijawab, tapi kita tidak bisa jawab karena kita salah memahami firman. Ya, pandemi sudah ada di zaman Romawi, sudah ada pandemi. Ya. Saya pernah mau jelaskan, tapi setelah saya lihat, sudah ada hamba Tuhan jelaskan, puji Tuhan, dia jelaskan. Dari zaman Romawi, dari zaman apa, sudah pernah terjadi. Ya. Terus zaman Romawi, ya sama juga. Saudara, kita harus lebih dekat Tuhan. Kita harus lebih memahami apa yang menjadi kehendak pribadi masing-masing, supaya kita tidak goyah dan tidak digoyahkan oleh angin-angin pengajaran dan angin-angin apapun. Karena masing-masing Tuhan sangat mengasihi setiap pribadi. Ya, itu perlu kita pahami dan kita perlu syukuri. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Apapun sikap Tuhan, ataupun apapun yang Tuhan kerjakan, tidak perlu kita menjadi bingung. Haleluya, Yesus. Kasihnya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya, selamatkanku. Sebab kasihnya setinggi langit. Amin, amin. Kasih setia Allah pada diriku.
kasih-Nya setinggi langit. Amin, amin. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Takkan lupa Amin, amin. kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Oh ya Yesus. Besar kasih Allah pada kita. Terima kasih Bapa, karena inilah yang kami boleh nikmati dalam kehidupan kami setiap hari. Kasih-Mu yang sudah menyelamatkan dengan Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal, telah menebus kami dari segala dosa. Kasih-Mu yang telah membuat kami boleh menikmati kehidupan kami, bahkan segala apa yang baik yang telah Engkau rancangkan dalam hidup kami, yang sedang kami jalani Tuhan. Immanuel, Allah beserta kita, yang tidak pernah meninggalkan kami, situasi kondisi apapun. Engkau hanya mau kami mengerti dan berusaha mengerti kehendak Tuhan, dan kami boleh tetap di dalam iman dan boleh mengakui dengan iman kami besar kasih Allah atas kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga, Engkau sudah menyatakan itu semuanya dalam kehidupan kami sehari-hari sampai hari ini. Terima kasih atas segala sesuatu apapun bentuknya yang Tuhan sudah izinkan untuk kami hadapi. Karena apapun yang kami hadapi, di situ Tuhan hadir untuk menyelesaikan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hamba mau berdoa untuk seluruh jemaat GPS Palu ini Tuhan. Biarlah Tuhan menilik segala keberadaan mereka, berkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani, dan pemahaman mereka atas apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga kami seluruh jemaat-Mu adalah pribadi-pribadi yang selalu memuliakan Tuhan. Dan boleh menjadi saksi dimanapun kami berada. Kami boleh berdiri sebagai pemberi bukti atas setiap kehidupan real yang kami hadapi, bahwa Tuhan senantiasa bekerja dengan berbagai cara untuk terus menuntun kehidupan kami sampai segala rancangan Allah tergenapi. Pakai kehidupan kami Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati semua pelayan Tuhan telah melayani di bidang mereka masing-masing dalam ibadah raya ini. Dan Tuhan kiranya tilik setiap hati yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami boleh menikmati anugerah, kesempatan anugerah untuk kami beribadah. Terima kasih Tuhan buat tempat kami boleh beribadah. Terima kasih untuk seluruh jemaat yang boleh datang hadir beribadah. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu.
pertolongan, perlindungan Tuhan senantiasa atas kami, daripada segala mara bahaya, malapetaka, segala rancangan si iblis, dan juga segala ancaman COVID-19 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami halaukan semuanya. Tuhan bentengi kami dengan tembok-tembok api. Tuhan tutup bungkus kami semua dengan kuat kuasa darah Yesus Kristus. Tuhan, kami semua terpelihara di dalam anugerah-Mu. Terima kasih Bapak. Dan biarlah dalam situasi kondisi apapun saat ini, kami boleh terus berkarya bagi Kristus. Banyak jiwa boleh diselamatkan, dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, dan diberkati. Terima kasih Bapa. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kirimkan pasukan malaikat-Mu mengawali kami. Tutup bungkusan kuasa darah-Mu, pagari dengan tembok-tembok api-Mu. Kami semua tiba selamat sejahtera, tidak kurang suatu apapun. Berkati pemerintah kami, presiden, wakilnya, dan seluruh kabinet dan seluruh aparat pemerintahan tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, dusun, dan juga setiap desa-desa. Tuhan karuniakan roh hikmat, akal budi, roh takut akan Allah. Mereka boleh melaksanakan tugas mereka dengan takut akan Tuhan. Berkati aparat Tuhan, keamanan, kepolisian TNI. Tuhan telah mendedikasikan hidupnya untuk menjaga keamanan dan negeri ini. Tuhan memberkati. Memberkati semua para dokter dan tenaga, para medis. Tuhan kiranya memberikan hikmat, akal budi, dan pertolongan perlindungan-Mu saat mereka sedang menangani setiap pasien-pasien yang terpapar dengan virus ini. Dan Tuhan tolong mereka yang sedang sakit terpapar. Ingatlah akan mereka perlu diselamatkan, dan mereka juga perlu ditolong Tuhan, beracara dengan kekuatan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, usaha dan juga untuk penyelesaian penemuan dan pemakaian vaksin ini, kiranya Tuhan, pertolongan Tuhan beserta dan campur tangan Tuhan beserta, sehingga di negeri ini pun juga dapat diselesaikan akan penemuan dan pemakaian vaksin untuk virus ini. Hikmat, akal budi Tuhan limpahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam ibadah online hari ini. Selamat hari Minggu, jadi berkat dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati.